Puluhan demonstran menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada hari Minggu setelah 3 penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dengan United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, tewas di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Rekaman menunjukkan para aktivis meneriakkan slogan dan membawa spanduk dengan pesan, termasuk "Tangan jauh dari Al-Aqsa" dan "Indonesia bukan penjaga keamanan Zionis", di antara pesan lainnya. Banyak yang mengenakan syal dengan warna bendera Palestina. Untuk menghargai dedikasi dan pengorbanan prajurit TNI, Tentara Nasional Indonesia, dalam menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian dunia, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas global, ujar Kepala Media dan Publikasi di Al-Aqsa Working Group. Dia melanjutkan dengan menuntut agar Indonesia, segera dan tanpa kompromi, keluar dari inisiatif Dewan Perdamaian yang dipimpin AS untuk Gaza, dengan menegaskan bahwa setelah insiden ini, tidak dapat diterima bagi negara tersebut untuk berada dalam organisasi yang sama dengan Israel. Serangan terhadap kontingen Indonesia adalah serangan terhadap Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada kecaman semata. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan terukur dalam membela kehormatan dan kedaulatan negara, tambah aktivis tersebut. Ketiga prajurit tersebut adalah personel TNI yang sedang menjalankan tugas untuk UNIFIL. Mereka dilaporkan tewas akibat serangan Israel pada akhir Maret dan awal April 2026. 8 personel penjaga perdamaian Indonesia juga terluka akibat serangan terpisah. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas mengutuk serangan terhadap penjaga perdamaian PBB, mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat setelah AS dan Israel meluncurkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari, sementara pembicaraan diplomatik sedang berlangsung yang bertujuan menggagalkan program nuklir dan misil Iran. Teheran kemudian mengumumkan serangan balasan terhadap Israel dan aset AS di kawasan tersebut, dengan ledakan dilaporkan di berbagai negara Teluk. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hezbollah ikut campur untuk membalas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran. Rute pengiriman, termasuk Selat Hormuz, terganggu setelah penutupan selat tersebut. Dan perdamaian dunia sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Maka sama-sama kita katakan lawan. Menegaskan bahwa penyerangan terhadap kontingen Indonesia merupakan penyerangan terhadap negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti pada sikap mengecam semata, melainkan harus mengambil langkah yang tegas dan terukur dalam membela kehormatan serta kedaulatan bangsa. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kehadiran antum semua sejak orang-orang yang dizalimi, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Ada satu kabar lagi yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera dan tanpa kompromi menarik diri dari Board of Peace atau BOP karena serangan mematikan terhadap 3 prajurit TNI dilakukan oleh Zionis Israel yang merupakan anggota BOP dan secara politik maupun militer didukung penuh serta dibiayai oleh Amerika Serikat selaku penggagas BOP. Keterlibatan dalam skema tersebut terbukti beresiko dan tidak sejalan dengan amanat konstitusi serta komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Saat ini tadi juga sudah disampaikan, sudah ada undang sepakat? Setuju? Takbir? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.